Halo, saya Dr. Given. Saya spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Teman-teman seringkali menanyakan bahwa apakah layanan psikiater atau layanan kedokteran jiwa itu bisa menggunakan BPJS atau tidak. Hmm, Banyak loh ternyata rumah sakit bahkan yang tipe D sudah menyediakan layanan psikiater atau kedokteran jiwa dengan menggunakan BPJS. Bagaimana alurnya? Teman-teman tentu saja bisa mendatangi layanan fasilitas kedokteran atau kesehatan tingkat primer seperti klinik atau puskesmas, lalu kemudian dari situ bisa meminta rujukan ke psikiater. Biasanya akan ditanyakan terlebih dahulu oleh dokter yang di sana terkait keluhan atau gejala yang dirasakan. Setelah mengetahui keluhan atau gejala yang dirasakan, ternyata dinilai perlu untuk dievaluasi atau ditangani langsung oleh psikiater. Tentunya dokter umum tersebut akan membuat surat rujukan untuk ke layanan rumah sakit yang memiliki psikiater. Bahkan ada beberapa psikiater yang sudah berpraktek di rumah sakit tipe D. Saya sendiri contohnya. Sehingga mudah-mudahan layanan kesehatan jiwa atau kedokteran jiwa ini bisa menjangkau teman-teman lebih dekat dan lebih cepat ke rumah. Selain itu, kasus-kasus apa saja yang bisa ditangani? Tentu saja ada banyak kasus yang sering kali saya dapatkan di rumah sakit tipe D. Beberapa contohnya adalah seperti skizofrenia paranoid, itu adalah merupakan salah satu gangguan jiwa yang memiliki gejala seperti berhalusinasi atau delusi, memiliki waham atau keyakinan yang sangat kuat yang kadang sulit dipahami atau diyakinkan kebenarannya oleh banyak orang. Lalu, selain itu, ada gangguan depresi. Depresi ini adanya penurunan suasana perasaan yang terjadi bahkan hingga lebih dari 2 minggu, disertai penurunan tenaga ataupun penurunan minat terhadap banyak hal atau hobi-hobi yang disukai. Hal ini terkadang bisa mengganggu produktivitas teman-teman. Bahkan mungkin ada yang sampai menarik diri, tidak masuk sekolah, tidak bekerja, ataupun tidak bersosialisasi. Bahkan perawatan diri seperti mandi, makan, ataupun kebersihan diri itu pun makin terbengkalai. Lalu yang seringkali juga dirujuk atau dikonsultasikan di rumah sakit untuk psikiater adalah bipolar. Bipolar ini merupakan gangguan kejiwaan yang terjadi adanya perubahan suasana perasaan yang cenderung cepat dalam beberapa waktu. Misalnya bipolar ini ada 2 polar perasaan. Yang di atas adalah fase mania atau perasaan yang sangat semangat, tidak butuh tidur, merasa sangat produktif, bahkan terjadi perilaku-perilaku yang cenderung bisa impulsif atau beresiko yang cenderung kurang bisa dipertimbangkan oleh orang tersebut, bahkan bisa mengganggu banyak orang lainnya. Lalu kemudian terjadi perubahan dalam beberapa saat seperti beberapa hari atau beberapa minggu menjadi fase depresi. Depresi itu seperti gejala gangguan depresi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan gangguan bipolar ini biasanya bisa diiringi dengan gejala psikotik ataupun tidak. Psikotik itu yang tadi saya jelaskan, ada halusinasi dan juga ada delusi. Selain bipolar, ada beberapa gangguan lainnya yang seringkali terjadi, yaitu gangguan kecemasan. Kecemasan ini memang banyak dan luas jenisnya. Ada yang kecemasannya fobia atau takut terhadap hal-hal tertentu, benda-benda tertentu. Hal-hal tertentu itu misalnya fobia tempat sempit, fobia ruangan gelap, fobia ketinggian, atau benda tertentu. Contohnya fobia gelang karet, fobia balon, atau fobia binatang, itu juga bisa terjadi. Lalu gangguan kecemasan juga ada bentuk lainnya seperti obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif adalah proses pikir yang obsesi atau pikiran yang terus-menerus
sulit dikendalikan terkait satu hal, diiringi perilaku melakukan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan pikiran obsesi itu. Saya contohkan ya, obsesi yang tadi terjadi, misalnya obsesi merasa dirinya kotor atau dirinya banyak kuman, sehingga kompulsif atau perilaku yang diulang-ulang seperti mencuci tangan atau mungkin membersihkan diri dengan alkohol atau bahkan mandi berulang kali. Ada lagi obsesi memikirkan bahwa rumahnya tidak aman, jadi mereka akhirnya berusaha untuk mengecek atau memberikan keamanan dalam dirinya dengan memeriksa pintu, jendela, serta mengunci semuanya, serta juga kadang bahkan berpatroli tidak bisa tidur. Nah, selain tadi fobia dan obsesi kompulsi, ada gangguan kecemasan lainnya. Contohnya adalah gangguan kecemasan menyeluruh. Hal ini terkadang sering dialami, terutama ketika orang-orang itu mulai memikirkan banyak hal yang terjadi di sekitarnya dan membuat mereka khawatir sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Saya contohkan, misalnya gangguan cemas menyeluruh itu, seseorang itu menjadi cenderung cemas, khawatir karena memikirkan anak, suami, isu-isu keamanan, isu politik, isu negara, atau bahkan isu-isu yang terjadi secara global. Ini seringkali terjadi karena seseorang ini takut atau tidak tenang bila kondisi ini terjadi langsung kepadanya. Dan beberapa orang sampai menjadi tidak bisa tidur atau juga bisa mengganggu pola makannya. Ada juga gangguan kecemasan yang menyebabkan seseorang ini menjadi sangat menutup diri dan menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga dia tidak mau keluar rumah karena cemas di sekitar lingkungannya itu tidak aman atau membahayakan dirinya. Gangguan kecemasan ini sangat luas dan banyak dialami oleh beberapa orang. Semoga kamu bisa cukup paham dengan penjelasan saya ya. Jika sudah merasakan beberapa gejala tersebut, jangan ragu untuk meminta rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat primer seperti puskesmas atau klinik, sehingga nantinya kamu akan dirujuk ke psikiater terdekat dari rumah atau terdekat dari fasilitas kesehatan tingkat primer tersebut. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.